Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Terpiani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan akademik dan non-akademik di perpustakaan anak dan remaja. Yang pertama adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah kegiatan melayani pengguna perpustakaan dalam meminjam dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya baik secara manual maupun elektronik. Yang kedua adalah layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling adalah kegiatan layanan perpustakaan yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil perpustakaan atau MPK. Layanan rujukan. Layanan rujukan adalah layanan yang memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan berdasarkan koleksi sumber rujukan yang dimiliki. Layanan rujukan cepat. Layanan rujukan cepat adalah memberi jawaban langsung atas permintaan informasi dari pengguna perpustakaan melalui pemanfaatan sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedia, direktori, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada bimbingan pemakaian sumber rujukan. Bimbingan pemakaian sumber rujukan adalah bantuan yang diberikan kepada pengguna jasa perpustakaan untuk memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dimiliki, antara lain berkaitan dengan isi, susunan, dan cara mencari informasi termasuk sumber rujukan elektronik. Bidang layanan perpustakaan informasi menyediakan komputer, fasilitas Wi-Fi untuk akses internet, serta koleksi e-book secara gratis. Selanjutnya ada layanan penelusuran literatur. Layanan penelusuran literatur adalah kegiatan mencari atau menemukan kembali informasi perpustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan opak, literatur sekunder, dan sarana penulisan lainnya. Kegiatan penulisan literatur ini umumnya digunakan untuk mendukung penelitian dan atau penulisan ilmiah serta bahan baca sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Selanjutnya ada layanan audiovisual. Layanan audiovisual atau pandang dengar adalah kegiatan mengoperasikan peralatan pandangan dengan termasuk komputer dan membimbing penggunaannya. Selanjutnya ada layanan penyediaan bahan pustaka. Layanan penyediaan bahan pustaka adalah kegiatan yang mencari dan menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui koleksi setempat atau melalui silang layanan perpustakaan. Selanjutnya ada bimbingan membaca. Layanan bimbingan membaca adalah kegiatan memberi bimbingan, petunjuk, atau paduan kepada pengguna jasa perpustakaan tentang cara-cara membaca yang baik secara cepat yang benar dengan menggunakan koneksi peralatan perpustakaan. Selanjutnya ada bimbingan pemakaian perpustakaan. Layanan bimbingan pemakaian perpustakaan adalah kegiatan memberikan penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada kelompok-kelompok pengguna baru. Selanjutnya ada layanan mendongeng kepada anak dan layanan fotokopi. Selanjutnya ada pengertian layanan anak. Menurut Joan M. Betts, layanan anak adalah pelayanan perpustakaan ditunjukkan untuk anak sampai anak berumur 12-13 tahun. Di dalamnya termasuk pengembangan koleksi anak muda, lab service, mendongeng, membantu pengajaran dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Program summer reading biasanya disediakan oleh perpustakaan anak di ruang anak yang ada di perpustakaan umum. Selanjutnya saya Nadia Meta akan melanjutkan pembacaan materi tentang literatur layanan anak dan remaja. Tujuan layanan anak. Menurut Bowler 24, seperti yang dikutip oleh Sri Sumekar, tujuan utama layanan anak di perpustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan koleksi berbagai macam bahan pustaka yang disajikan secara menarik dan mudah digunakan oleh anak-anak. Dan yang kedua, memberi bimbingan kepada anak-anak dalam memilih buku dan bahan pustaka lainnya, seperti membina, mengembangkan, dan memelihara kesenangan membaca sebagai suatu hobi dan mendidik untuk belajar mandiri. Selanjutnya, memberi dukungan dalam masyarakat sebagai kekuatan sosial bersama-sama dengan lembaga lain yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, dan menunjang pendidikan seumur hidup dengan menggunakan semua sumber yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, layanan anak di perpustakaan. Layanan anak di perpustakaan itu adalah pelayanan yang ditujukan khusus untuk anak-anak. Pelayanan yang diberikan bervariasi, antara lain koleksi, mendongeng, dan membimbing kesenangan membaca.
serta mendidik untuk belajar mandiri, membaca bersama, dan sebagainya. Koleksi anak-anak agak berbeda dengan koleksi orang dewasa. Memilih buku bacaan untuk anak-anak bukanlah Universitas Sumatera Utara tugas yang mudah. Kriteria bacaan anak-anak harus sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Adapun jenis layanan anak-anak di perpustakaan umum meliputi yang pertama, layanan membaca. Selain meminjamkan bahan pustaka anak-anak, perpustakaan umum menyediakan layanan anak-anak, balita, dan anak-anak sampai usia 12 tahun. Yang kedua yaitu bimbingan membaca layanan. Ini diperlukan bagi anak-anak yang membutuhkan bacaan khusus namun sulit untuk mendapatkannya. Anak-anak diperkenalkan kepada buku secara bertahap, yaitu dengan memberikan buku bergambar tanpa teks. Setelah mengenal huruf, mereka diberi buku bergambar dengan teks sederhana dan mudah dibaca. Setelah lancar membaca, maka mereka diberi buku dengan teks yang lebih banyak daripada gambar, sampai kepada buku yang hanya terdiri dari teks saja. Selanjutnya, layanan referensi anak. Layanan kepada anak-anak perlu juga dilengkapi dengan layanan referensi. Anak-anak itu perlu juga diperkenalkan kepada buku-buku referensi sejak dini. Bahan referensi untuk anak-anak mencakup ensiklopedia, kamus, atlas, dan lain-lainnya. Acara mendongeng layanan mendongeng ini biasanya sangat digemari anak-anak terutama usia balita dan usia awal sekolah dasar. Pada usia ini, anak-anak memiliki rasa ingin tahu. Karena itu, sangat tepat bila pada usia ini diperkenalkan buku-buku yang sesuai dengan alam pikiran anak-anak. Waktu untuk melaksanakan acara mendongeng harus disesuaikan dengan waktu berkunjung anak ke perpustakaan. Biasanya yaitu waktu libur. Jadwal acara mendongeng tersebut harus diumumkan di bagian pelayanan sehingga anak-anak tahu kapan mereka harus berkunjung apabila ingin mendengarkan dongeng tersebut. Sekian materi dari kelompok 8. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.